dia sebetulnya ingin katakan, Pak Profesor, yang Anda ucapkan itu salah. Kalau si itu tidak dilakukan, saya kira akan ada pertanyaan besar. Jadi di sini adalah tempat kita harus melakukan adu pikiran, ya Prof. Karena disitulah pendidikan berawal. Sekarang kita adu pikiran Prof Parji dengan Profesor Rocky. Setuju? Setuju. Oke, Prof Parji mengatakan bahwa komitmen pendidikan kita kurang sehingga pendidikan itu menjadi tidak jelas. Komitmen pendidikan kurang dari sisi akses, mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen. Begitu ya Pak? Sehingga hampir semua soal pendidikan itu hanya jadi jargon politik saja, tapi tidak menjadi esensi negara untuk mengurus pendidikan. Bagaimana Prof dengan pemikiran Profesor Parji? Ada poin yang menarik tadi, yaitu sebetulnya kalau kita periksa psikologi dari Prof Parji tadi, dia muak melihat gaya-gayaan elit di bidang pendidikan. Jadi kita bandingkan bahwa hardware kita ada BRIN, ada Dewan Guru Besar segala macam, tapi tidak ada satu niat untuk memastikan bahwa IQ kita akan naik 2% setiap tahun misalnya. Itu hanya bisa datang kalau di kampus dimungkinkan mahasiswa memberi kritik, dan itu mengandaikan kalau mahasiswa mampu memberi kritik artinya dia membaca lebih cepat dari profesornya. Coba saya kasih ilustrasi. Seandainya ada seorang profesor fisika lagi kasih kuliah di sini, lalu ada mahasiswa masuk ruang kelas ini, karena mahasiswa terlambat, si profesor ini entah universitas mana, kamu keluar. Kenapa kamu telat? Maaf Pak Profesor, saya tadi malam nongkrong di depan Madura Mart menunggu pacar saya sambil memanfaatkan wifi gratis. Kamu saya suruh belajar bukan pacaran, keluar. Dia keluar, mahasiswa itu. Tapi dia masih ingin tahu apa isi kuliah dari si guru besar. Maka dia keluar ruangan, tapi dia ke arah dinding, dia nguping dari jendela yang terbuka sebelah kanan tuh. Dia ikuti keterangan dari si profesor tentang Stephen Hawking. Profesor ini lagi ngomong tentang mathematician, Yunto fisikawan Stephen Hawking. Anda baca buku-bukunya kan? Pada waktu si profesor sedang menerangkan, si mahasiswa itu tahu bahwa ada kesalahan di dalam keterangan si profesor. Karena dia tidak membaca bahwa ada riset terakhir yang diinisiasi oleh namanya CERN, satu laboratorium yang menguji percepatan akibat dari percepatan partikel terhadap kondisi-kondisi energi itu. Bahkan ingin dicari apa sebetulnya partikel pertama yang membentuk bumi ini. Percobaan itu kira-kira 2 bulan lalu dilakukan, dan itu yang memungkinkan orang untuk riset bahkan pada tingkat yang subatomik. Si anak muda tadi sebetulnya waktu dia lagi cari wifi di Madura Mart sambil nunggu pacarnya, dia membuka jurnal Nature. Dia temukan artikel itu. Maka dia sebetulnya ingin katakan, Pak Profesor, yang Anda ucapkan itu salah. Karena si profesor selama 3 bulan ini nggak membaca jurnal karena dia sibuk nyalek. Tetapi anak itu tidak diberi kesempatan untuk datang di sini, di forum ini. Nah, profesor yang baik dia akan tanya, kenapa kamu terlambat?
Pak, saya lagi cari wifi. Apa yang kamu cari? Saya lagi cari jurnal Nature terakhir tentang teori fisika teoritis. Nah, profesor yang berguna berakal sehat dia bilang, sini, kamu datang sini. Kamu debat saya. Apa tesis terakhir dari jurnal Nature? Terjadi percakapan intelektual di situ tuh. Bahkan si profesor bilang, kamu gantikan forum ini, saya mau dengar kamu tuh. Itu namanya dialektika, itu namanya didaktika. Jadi arogansi para dosen di universitas itu membatalkan kritisisme dari mahasiswa itu. Arogansi dari para politisi membatalkan kritik oposisi. Itu yang nggak terjadi. Jadi betul tadi Pak Profesor bahwa ada desain yang salah di dalam mengelola pendidikan tinggi, bahkan dari sistem awalnya. Mungkin dari SMP udah kacau tuh. Karena itu yang mesti kita lakukan adalah ajarkan murid menggeleng, bukan mengangguk. Kalau dosenmu lagi ngomong, menggeleng aja, salah, bodoh, tolol, dungu. Sampai saudara temukan tesis yang keliru pada uraian sang profesor. Lalu Anda angkat tangan. Pak dosen, menurut saya Anda keliru. Bukan minta izin, Pak dosen, boleh saya minta izin bicara? Enggak. Mimbar akademis diberikan untuk mereka yang punya dalil. Dalil itu nggak perlu minta izin. Sekarang diskusi biasa, izin bertanya. Wartawan pun izin bertanya pada menteri. Lo wartawan itu punya hak untuk bertanya, nggak perlu minta izin pada menteri. Anda bayangin mental itu masuk ke dalam semua sistem hierarki politik, jurnalis, pengetahuan. Jadi hilangkan hierarki itu supaya pengetahuan tumbuh. Jadi mulai sekarang menggelenglah. Menggeleng artinya berupaya untuk mengeluarkan pikiran. Itu namanya menggeleng. Ada gerakan yang sama, menggeleng juga. Tapi itu tanda dia tidak berpikir, alias pelangak-pelongok. Oke. Prof. Parji, Bang Rocky mengatakan bahwa kekacauan pendidikan kita itu tidak mau kompetisi terhadap pemikiran. Apakah Anda di tempat ini melakukan kompetisi pemikiran kepada mahasiswa, pada para dosen dan pada peneliti yang ada di kampus ini? Silakan, Prof. Saya itu tumbuh dari seorang aktivis. Sehingga ketika usia saya 32 tahun, dipercaya menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, apa yang saya lakukan? Aktivis kemahasiswaan saya buka lebar-lebar. Ruang berpikir untuk mereka saya beri ruang lebar-lebar. Artinya apa? Kampus ini bisa tumbuh karena ruang berpikir, ruang beraktivitas itu kita berikan. Nah sekarang pertanyaannya terkait dengan dialektika tadi, orang pendidikan pasti setuju bahwa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset itu membutuhkan ekosistem. Ekosistem itu artinya budaya. Di negeri ini yang kurang adalah ekosistem di dalam berpikir, ekosistem di dalam riset, ekosistem dalam berdialektika. Saya pernah mengkritik bahkan sekolah-sekolah kita itu sering ditempatkan sebagai unit birokrasi, bukan unit akademik. Itu yang harus dirubah kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang. Dana riset kita idealnya di negara-negara yang maju seperti Singapura, Jepang mungkin sekitar 2% dari PDB. Kalau kita hitung di Indonesia 1% dari PDB, harusnya dana riset kita itu 198 triliun. Tapi hari ini kita masih 0, sekian, mungkin baru sekitar 10 sampai 30 triliun. Ini problem, ini masalah. Maka bonus demografi yang didengung-dengungkan itu akan berhasil, akan sukses manakala kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa itu
betul-betul diikuti oleh kebijakan-kebijakan dalam membangun ekosistem pendidikan dan riset yang cukup. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, saya kira akan ada pertanyaan besar. Bonus demografi itu bisa jadi akan menjadi masalah besar. Mengapa? Ketika anak-anak yang produktif, anak-anak yang usia untuk bekerja, dia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang cukup, maka sebenarnya ini adalah ancaman serius bagi bangsa yang kita cintai. Maka harusnya kita semua menyadari infrastruktur itu penting, tetapi SDM yang berkualitas hari ini jelas lebih penting untuk menjadikan prioritas menyongsong bonus demografi itu. Dan ini butuh kebijakan yang serius, keberanian yang serius. Sedikit tadi saya menanggapi Bung Rocky bicara tentang pendidikan, mungkin kita harus membandingkan dengan Amerika, dengan Prancis. Satu sisi untuk STEM saya setuju. STEM setuju. Karena matematik, teknologi, kedokteran itu standarnya di dunia sama. Tetapi kalau bicara humanitis, harusnya kiblatnya salah satunya adalah Indonesia. Belajar politik, belajar sosial di Barat, hasilnya adalah sistem politik yang kita nikmati hari ini. Apakah one man, one vote, politik demokrasi langsung itu menghasilkan demokrasi yang berkualitas? Pertanyaan besar. Karena sampai hari ini demokrasi kita masih cenderung prosedural, bukan substansial. Sehingga untuk jadi caleg, jadi anggota dewan, mohon maaf, harus money politik. Jadi anggota DPRD kota kabupaten bisa 1,5 miliar sampai 2 miliar. Saya dengar untuk menjadi anggota DPR RI bisa di atas 10 miliar. Sehingga peta perpolitikan kita ini dikuasai oleh para pemilik modal. Apakah ini yang kita harapkan? Orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Bung Rocky, saya kira kalau nyalek berapapun akan sulit jadi. Mengapa? Khususnya saya yang dosen seperti ini tidak punya modal. Modal integritas, modal intelektual, modal integritas moral ternyata tidak cukup untuk menjadi pemimpin di sini. Ini persoalan serius. Sehingga kalau demokrasi kita masih diwarnai banyak money politik ya susah. Ya. Karena ketika pemimpin banyak yang terkait dengan itu ya mohon maaf, ketika jadi nanti berpikir untuk mengembalikan modal. Tidak heran kalau 35% pimpinan daerah itu terjerat korupsi. Anda tahu 86% korupsi yang melakukan korupsi, 86% adalah lulusan perguruan tinggi. Sehingga pertanyaannya bisa jadi institusi pendidikan kita itu ikut andil menelurkan orang-orang yang suka korupsi. Persoalannya apa? Teori Thomas Likona itu ada 3 tahap. Yang pertama, ini berbasis pengetahuan. Ya. Pemahaman. Orang korupsi itu apakah dia tidak paham bahwa korupsi itu tidak mulia? Saya kira tahu. Tidak jujur itu atau perbuatan yang tidak baik, pasti dia tahu. Persoalannya yang kedua, loving the good, desiring the good. Apakah dia cinta pada kejujuran? Nah di negeri ini yang lebih parah adalah yang nomor 3, action the good. Orang paham tentang kejujuran, belum tentu mencintai kejujuran, tetapi yang lebih parah lagi, susah mencari orang yang jujur. Ini problem pendidikan kita. Mengapa? Sebenarnya kalau kita mau cerdas, Budi Utomo 1908, para pemikir Republik ini sudah memberikan fondasi yang kuat. Negeri ini tercerai-berai, tidak bisa merdeka. Mengapa? Karena nasionalisme, patriotisme tidak dibangun. Maka
jalur yang paling bagus waktu itu yang ditempuh lewat jalur pendidikan. Ini ya seharusnya menjadi pondasi kita. Jadi kalau kita bicara kultur humanitis tentang jati diri, kiblat kita timur, dan kita harusnya percaya dengan negara kita sendiri. Saya bicara ketika orasi guru besar memakai istilah modal sosial. Modal sosial kita itu apa? Kemajemukan. Kemajemukan, keanekaragaman. Itu yang harus kita rawat. Keanekaragaman, kearifan lokal itu yang kita rawat, tidak kita matikan. Tapi Anda tahu, lama-lama kalau kita tidak punya komitmen, Pancasila itu bisa jadi simbol belaka, tinggal menjadi berhala. Mengapa? Karena tidak dipraksiskan, tidak diamalkan dalam konteks yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mestinya kalau kita komit dengan Pancasila, korupsi bisa diberantas, korupsi bisa dikurangi. Tapi faktanya hari ini korupsi makin merajalela. Dekadensi moral merajalela. Ini pertanyaan besar bagi kita. Maka arah pendidikan kita harus berbasis pada jati diri kita di samping yang lain-lain. Terima kasih. Atur nuhun. Ya, pantes jenengan punya gelar profesor, Mas. Ya, tapi jadi nggak seru ya, karena pemikirannya sama juga dengan Rocky. Mestinya kita undang Paris Hotman Hutapea di sini ya. Kita mau tahu pendidikan dia bagaimana, pemikiran dia terhadap pendidikan di Indonesia.